Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 5 Agustus, hari Sabtu, jam 8:14 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Tidak terasa sekarang kita sudah masuk bulan Agustus. Dan tahu nggak teman-teman semuanya bahwa bulan Agustus adalah bulan yang sangat istimewa, terutama bagi teman-teman yang percaya pada astrologi. Kenapa bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat istimewa? Karena ini disebut dengan Stargian, ya Stargian, benar ya bacanya. Ya ini Stargian Moon. Apa itu Stargian Moon? Stargian Moon adalah ketika ada satu bulan, ya ada satu bulan yang sama, nih perhatikan ya. Satu bulan kita mengalami dua kali uh, full moon yang sangat powerful. Ya coba kita lihat di sini ya. Nih, nih. Ya, penjelasannya silakan teman-teman baca sendiri. Ya, prinsipnya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita mengalami dua kali full moon yang sangat luar biasa, yaitu yang kemarin sudah lewat dari tanggal 1, perhatikan di sini. Ya, jadi tanggal 1 Agustus ini sudah lewat teman-teman. Ya, Sturgeon Moon. Jadi ini sudah lewat hari Selasa kemarin satu kali full moon yang sangat powerful, dan kemudian nanti kita akan melewatin full moon lagi nanti di hari Rabu tanggal 30 Agustus. Jadi untuk membuat satu bulan ada dua kali full moon, ya dua kali full moon itu sangat-sangat jarang, apalagi full moon yang ini adalah full moon yang sangat spesial. Tidak semua full moon sama, ya ini adalah semua full moon yang sangat sangat spesial. Bagaimana spesialnya? Saya tidak akan menjelaskan di sini. Teman-teman silakan baca sendiri. Nanti linknya akan saya kasih di bawah. Teman-teman bisa baca. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, ini tinggal di copy paste, lalu Anda bisa terjemahkan menggunakan DeepL, menggunakan Google Translate dan segala macam. Ya, jadi jangan anti dengan bahasa Inggris ya. Jangan bilang, "Oh, Pak, kok bahasa Inggris?" No, 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 no. Buang jauh-jauh mental seperti itu. Ya, silakan teman-teman nanti baca apa istimewanya. Nah, kenapa disebut dengan Stargian full moon, super moon, ya ada dua super moon di dalam satu bulan yang sama, ya. Dan ini nanti teman-teman bisa baca sendiri maknanya apa. Saya juga kasih yang di sini, ya ini juga sama maknanya apa. Ya biasanya bagi seorang astrolog, dan dengar-dengar sudah banyak astrolog nih yang menunggu ini ya. Dan ini nanti ini momen yang sangat langka. Nanti kejadian lagi seperti ini, seperti bulan Agustus ini, nanti berapa ratus tahun lagi baru bisa kejadian seperti ini lagi. Uh, Menarik sekali ya. Nah, kita akan bahas coba untuk dari sisi energinya, ya. Karena eh, secara teori ya teman-teman, belum tentu benar ya. Secara teori, satu bulan yang dilalui oleh dua full moon yang sangat spesial ini, ya, maka satu bulan ini akan menjadi abundance of energy. Abundance of energy. Ini dia. Dasar berpikirnya simple karena apa? Bulan itu berpengaruh terhadap pasang surut dan pasang naik di lautan. Ya, sehingga kalau kita melewatin 2 bulan seperti ini, maka kondisi airnya pun pasti akan berpengaruh besar. Ya, nah tubuh kita 70-80% isinya adalah air, sehingga tidak ada makhluk hidup satupun di dunia ini yang tidak akan terpengaruh oleh energi yang berlimpah di bulan Agustus yang sangat spesial ini. Untung saya buatnya ini cepet-cepet, 2023. Untung saya buatnya cepet-cepet teman-teman, karena sekarang masih belum terlambat, karena sekarang masih tanggal 5 Agustus. Jadi kita masih berada di sini, betul? Ya nanti puncaknya tanggal 30 Agustus ya di sini. Ya ini pun juga kita masih T+5 pun masih bisa mengalami. Ya jadi orang-orang yang mengetahui ini sejak T-5 di sini ya, sejak 5 hari sebelum bulan Agustus dan nanti 5 hari setelah bulan Agustus ini sudah mulai merasakan ya. Jadi ya mereka -5 ini sudah mulai merasakan dulu sampai nanti T+5 masih bisa. Jadi waktu kita masih panjang sekali dan kita akan melewatin abundant energi yang sangat powerful. Oke, nah sekarang abundance energi ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Yes, tentu saja ya. Jadi kalau misalkan kalau Anda percaya, sekali lagi belum tentu benar, mungkin bisa salah juga. Anda nggak percaya juga boleh, skeptis juga boleh, bebas. Namanya diskusi kan, cuma sharing pendapat ya. Nah, kalau Anda percaya pada
pada teori ini, ya silakan Anda googling sendiri. Ya, di sini Anda tinggal cari cara googlingnya, tinggal cari ada August Moon 2023 tuh manifest ya segala macam Anda cari di sini banyak yang percaya ya. Maka di sini jangan heran kalau misalkan 1 bulan ini Anda akan bertemu dengan satu hal yang aneh-aneh. Ya namanya ada luapan energi dan luapan energi ini berlangsung bukan cuma pada diri Anda yang percaya, yang tidak percaya pun juga akan mengalami ini. Jadi kalau Anda mengalami sekarang turbulence ya, turbulence emosi misalkan di bulan ini, Anda akan diadu-adu emosinya di bulan ini, itu satu hal yang wajar. Karena itu, kalau misalkan Anda ingin memanfaatkan ilmu ini, ada berbagai macam cara. Misalkan Anda bisa mengantisipasi. Misalkan, Pak, bulan ini saya nggak mau bepergian dulu, nggak mau traveling dulu misalkan ya. Kenapa? Karena adu-adu emosi ini terjadi di banyak tempat, ya di semuanya. Sehingga mungkin Anda akan bertemu dengan pengendara yang ugal-ugalan, ya, yang emosian, ya sehingga memancing untuk terjadinya kecelakaan misalkan, ya itu sangat umum terjadi. Tidak selalu terjadi ya, tidak memprediksi bahwa ini pasti akan terjadi, enggak. Sekali lagi kita cuma mengantisipasi, kita bukan cenayang, bukan indigo yang tahu masa depan, enggak. Tapi kita cuma memanfaatkan kalau luapan energi itu, ini dampaknya bisa jadi seperti ini. Mungkin ya, kita nggak tahu. Nah, tapi sisi positif, itu ada sisi negatifnya ya. Sisi positifnya pun juga ada. Luapan energi ini sangat memudahkan bagi kita untuk melakukan apa? Melakukan manifestasi. Betul sekali teman-teman. Ini kesempatan besar yang sayang sekali untuk kita lewatkan kalau kita tidak melakukan namanya manifestasi. Karena manifestasi perlu energi, betul? Jadi manifestasi ini kan perlu energi. Apa sih di dunia ini yang tidak perlu energi? Kita perlu. Ya, karena itu teman-teman, luapan energi yang sangat powerful ini kita manfaatkan untuk manifestasi yang positif. Bukan manifestasi yang negatif. Ya, contoh misalkan Anda sekarang ingat tagihan utang, lalu kemudian Anda ingat rekening saldo di bank, lalu kemudian, aduh kalau gue bangkrut gimana nih ya? Kalau kali ini gue gak bisa bayar tagihan gimana ya? Kalau kelas saya nggak laku gimana ya? Kalau dagangan saya nggak laku gimana? Maka itu disebut manifestasi negatif. Betul? Dan hati-hati teman-teman, di bulan ini Anda mengalami luapan energi, kita pengaruh terhadap bulan, maka manifestasi apapun, ingat semesta tidak pernah tahu manifestasimu positif atau negatif. Ya, nggak ada positif atau negatif bagi semesta, sama aja. Ya, sehingga kalau sekarang kamu bermanifestasi negatif, berpikir negatif tentang diri sendiri ataupun orang lain, maka ini akan terwujud dengan mudah terwujud untuk terjadi di bulan ini. Ya, karena itu daripada kamu mikir satu hal yang negatif, kenapa tidak pikirkan yang positif? Mumpung ada energi yang bagus, inilah saatnya kamu berpikir satu hal yang positif. Mungkin kamu punya impian yang belum tercapai, impian positif ya. Ya, mungkin kamu kepengen punya sesuatu, mungkin kamu ingin jadi abundance, mungkin kamu ingin sukses di dunia finansial, mungkin kamu ingin kesehatan, mungkin kamu ingin keharmonisan keluarga, mungkin kamu ingin macam-macam, apapun kamu ingin satu hal yang positif, arahkan pikiranmu sekarang menuju yang positif, karena bulan ini adalah bulan yang spesial, yang sayang kita lewatkan. Ya, seandainya kamu nggak percaya bulan ini adalah bulan spesial, ya udah, ruginya apa? Mengarahkan negatif ke positif. Nggak ada ruginya kan? Ya, jadi kamu mau percaya boleh, nggak percaya boleh. Kamu mau melakukan ini kan nggak ada ruginya. Kamu mengarahkan biasanya positif, negatif ke positif, memang ruginya apa? Nggak ada kan? Ya, jadi arahkan bulan ini aja. Jadikan bulan ini sebagai bulan spesial. Tambah porsinya. Ya, misalkan kamu sekarang meditasi, satu hari misalkan meditasimu 20 menit misalkan ya. Contoh, meditasimu cuma 20 menit. Misalkan boleh nggak bulan ini kita tambah jadi 30 menit? Boleh nggak? Boleh. Tambah porsi belajar spiritualmu. Misalkan biasa belajar spiritualmu cuma satu jam, sekarang kita tambah jadi 1,5 jam, jadi 2 jam, boleh. Jadi jadikan bulan ini benar-benar bulan yang penuh powerful karena secara astronomi masuk akal. Astronomi, ya masuk akal. Ada sebuah dasar teori yang cukup menunjang. Ya kan, silakan Anda cek sendiri, betul nggak bahwa nanti kita akan mengalami 2 kali full moon di dalam 1 bulan, itu akan terjadi lagi, saya nggak tahu. Silakan komentar ya, berapa puluh atau berapa ratus tahun lagi ini bisa kejadian lagi seperti ini. Dan
Coba Anda searching di Google, jangan percaya omongan saya, bahwa orang-orang yang percaya pada energi sudah menunggu bulan Agustus ini sudah dari sejak lama. Sudah menunggu bulan spesial ini. Karena itu sayang sekali kalau Anda lewatkan bulan Agustus ini, saatnya kita untuk panen energi, memanfaatkan energi. Sekali lagi, bisa dimanfaatkan untuk suatu hal negatif? Bisa. Bisa. Namanya energi, bebas saja mau dipakai buat apa, betul? Tapi alangkah baiknya kalau kita pakai untuk yang positif. Mulai perhatikan teman-teman omongan kita, ya. Mulai perhatikan kosakata yang kita gunakan. Perhatikan Rocky Gerung, ya kejadian kemarin ya. Rocky Gerung itu ngomong menghina presiden lah, kamu mau bilang mencaci maki presiden, mau bilang kritik presiden, itu kan sudah dari dulu memang seperti itu. Nggak ada nggak ada yang baru ya. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba menimbulkan gejolak? Ya, politik memanas. Wuih, ya, ada lagi, wah, tiba-tiba Rusia kembali menyerang Ukraina. Wah, mulai memanas lagi. Tiba-tiba Amerika ratingnya di downgrade sendiri. Wah, ini guyonan macam apa lagi? Tuh, ya. Tiba-tiba partai PSI gabung dengan Prabowo. Wah, banyak pendukung PSI tiba-tiba marah sekali karena kok pro sama Prabowo. Tiba-tiba PDIP marah sekali. Kok gini, kok gitu. Mulai memanas, betul? Tapi sekali lagi, daripada kita pakai bulan ini untuk mencaci maki orang, misalkan, daripada bulan ini kita pakai untuk bernegatif thinking, kenapa tidak sebaiknya kita pakai yang positif? Karena kalau yang negatif bisa punya dampak besar, yang positif pun juga punya dampak besar. Coba Anda perhatikan, kita peka dengan lingkungan sekitar kita. Ya, anggaplah ini cocokmologi, dicocok-cocokin. Coba lihat. Ini saya paling suka dengan kasusnya Rocky Gerung. Rocky Gerung itu ngomong seperti itu ya biasa. Nggak ada yang kaget. Ya omongannya kasar. Ya memang dia ngomongnya seperti itu. Selama ini ya nggak ada masalah. Tapi kenapa kok sekarang tiba-tiba, waduh, yang mau dipersekusi lah, yang mau mau itu, mau dilaporin. Kenapa? Aneh. Ya, perhatikan ada respon, ada energi meluap-luap. Ya, seperti bensin yang siap meledak kapanpun. Ya, karena bulan ini bulan yang sangat spesial. Bulan-bulan kemarin ngomong sembarangan nggak ada dampak. Sekarang ngomong yang sama, dampaknya bisa gila-gilaan. Betul? Ya, pola pikirnya adalah daripada kamu pakai seperti itu, lebih baik pakailah yang positif. Tenangkan diri, relax, mulai gali ulang apa sih sebenarnya yang saya mau. Buat apa yang kamu mau, buat goal yang kamu mau menjadi clear. Yang disebut dengan clear intention. Perjelas dulu apa sih yang kamu mau. Kalau perlu goal yang kamu mau ditulis, betul? Ditulis, nggak apa-apa, jangan malu. Jangan banding-bandingkan goal kamu dengan goal orang lain. Nggak perlu. Nggak perlu dibanding-banding. Setiap goal itu adalah unik, teman-teman. Setiap orang tuh unik. Unik. Kue, gini ya. Kalau bahasa Inggrisnya gini. Unik. Nggak ada yang sama. Kenapa goal harus dibuat sama? Kenapa tanya, Pak, kalau goal saya ini boleh nggak? Loh, kenapa kamu tanya saya? Nggak ada yang jadi standar parameter boleh apa nggak boleh ya, selain dirimu sendiri, betul? Sadari diri kamu unik. Nggak usah malu. Dan nggak perlu diceritakan juga. Kamu nggak cerita sama orang juga boleh. Nggak harus goal diceritakan sama orang. Nggak boleh. Goal sifatnya unik dan personal. Apapun goal kamu boleh. Nggak perlu dibanding-bandingin. Mungkin kamu pengen punya uang 10 juta per bulan. Ya, nggak usah malu dengan orang kaya yang mungkin punya goal 3 miliar per bulan. Boleh? Boleh. Ya boleh aja, nggak apa, biarin aja dia punya 3 miliar. Bagi saya 3 miliar terlalu jauh, saya 10 juta dulu per bulan. Boleh? Boleh. Nggak ada yang melarang. Siapa yang melarang? Kenapa kamu harus punya goal 3 miliar? Ya biarin aja orang lain punya goal 3 miliar. Ya, harus jelas dan tertulis. Boleh? Diucapkan, boleh? Dirasakan, boleh? Bumbui atau eh, balut itu dengan hal-hal positif. Apa keuntungan yang akan kamu alamin kalau kamu bisa mencapai ini? Syukur-syukur kalau kamu bilang, boleh nggak saya cari apa hal negatif yang saya terjadi pada diri saya kalau
saya tidak mencapai itu. Boleh, boleh. Kita mau lihat dengan lebih clear, misalkan boleh. Tapi lebih banyak fokus ke arah positifnya. Boleh? Ya, seperti itu. Manfaatkan bulan ini untuk melakukan manifestasi yang positif. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ya, saya kasih tambahan lagi ilmunya supaya teman-teman bisa lebih bagus lagi. Ya, namanya melakukan manifestasi, teman-teman. Manifestasi ini nggak akan ada guna kalau kalian tidak melakukan action. Idealnya adalah impian kamu harus bisa menggerakkan kamu. Karena tanpa action, nggak bisa. Ya, action ini bisa dua macam. Bisa action yang digerakkan oleh manifestasimu. Syukur-syukur kalau manifestasi yang kamu sangat kuat, yang bisa menggerakkan action. Atau dari awal kita membuat actionnya dulu. Jadi kita punya dua macam fokus ya. Dua macam target. Ini dan ini. Ya. Jadi, tidak bisa melakukan manifestasi kalau kamu tidak melakukan action. Jadi, kasih porsi yang cukup. Porsi atensi yang cukup. Antara ini dan ini. Manifestasi positif tambah actionnya. Kita kasih motivasi juga. Kita kasih atensi juga. Yuk kita mulai. Langkah kecil apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan manifestasi ini? Langkah kecil aja. Nanti lama-lama akan membangun momentum, betul? Langkah kecil dulu. Tidak perlu langkah yang besar. Apa yang harus kita lakukan? Inilah bedanya antara kepingin dan niat. Beda bang. Bumi dan langit. Kepingin, gak ada action. Kamu cuma kepingin, impian kamu tidak bisa menggerakkan kamu. Tapi kalau kamu niat, impian kamu menggerakkan kamu. Contoh paling sederhana. Pak, saya kepingin pergi ke Amerika. Cuma kepingin toh. Ya, goalnya. Ya udah. Ya nanti Pak ya, kapan-kapan saya tak kunjungi Pak Irwan A di New York. Ya udah, that's it. Tapi berbeda dengan orang yang niat. Yang niat ada action. Yes, mungkin saya nggak punya uang sekarang, tapi at least saya cari tahu dulu, boleh? Oke, apa action yang bisa saya lakukan sekarang? Saya cari tahu dulu, googling dulu, boleh? Boleh. Sebenarnya ke Amerika tuh habis duit berapa sih? Berapa tiketnya ya ke Amerika? $1 berapa rupiah sih? Boleh? Oh, $1 ternyata 15.000 guys. Googling. Langkah sederhana aja. Oke, pesawatnya apa aja? Pesawatnya kalau normal-normal, tarif normal sekitar $800. Kalau lagi mahal-mahalnya bisa $1.500. Naik pesawat armada apa? Armada A, B, C, D, E, F, G. Kapan waktu terbaik buat ke Amerika? Ternyata Amerika punya 4 musim, guys. Wah, kalau musim dingin nggak ya? Berapa suhunya? Mulai nyari dulu, betul? Enaknya kemana dulu ya? Ke East Coast atau ke West Coast? Timur atau barat dulu? Kalau timur ada New York dan segala macam. Kalau West Coast ke California, ini lebih asik kelihatannya. Buat keluarga lebih cocok yang mana ya? Saya tak tanya teman saya yang sudah berangkat. Saya tak tanya teman saya yang kerja di tour agent. Ternyata ke Amerika perlu visa. Nggak cukup paspor. Ternyata paspor saya sudah mati. Saatnya saya perbaiki paspor. Perpanjang paspor. Atau, saya belum punya paspor. Saya buat paspor. Syaratnya bagaimana? Ternyata visa Amerika ada syaratnya. Ternyata ke Amerika perlu bayar visa sekian. Gimana cara nge-apply-nya? Saya tanya teman saya. Saya lihat forum. Saya lihat internet. Beda kan? Betul? Beda. Beda banget. Sedangkan yang ini, kepengen ke Amerika? Iya, kepengen. Tapi nanti kapan-kapan ya. Kalau saya sudah punya uang, nanti saya tak ke Amerika. Beda. Ya, sama-sama nggak punya uang. Sama-sama belum punya uang. Tapi yang ini kita sebut sebagai niat. Betul? Yang ini kita sebut sebagai action. Sehingga ini akan membangun sebuah momentum. Sehingga kamu kerja jadi semakin semangat. Ternyata segini. Ternyata saya perlu uang segini. Ternyata ini. Saya banyak hal yang diketahui. Sehingga otak RAS-nya bekerja. Sehingga lain kali ini lebih mudah terwujud daripada enggak. Sama-sama punya keinginan. Sama-sama ingin termanifest. Tapi kalau kamu action, bumi dan langit. Betul? Ya, sama juga. Pak, saya kepengen punya anak, Pak. Manifestasi saya sudah menikah 4 tahun, tidak punya anak. Manifestasi ada punya anak. Oke. Terus, ya udah Pak, saya cuma kepengen aja. Kamu nggak melakukan apa-apa. Bisa punya anak?
Ya nggak bisa. Ini kan sudah contoh nyata. Lah kamu nggak ngelakuin apa-apa? Enggak. Tiap malam ngapain aja? Main game, Pak. Habis itu ya tidur, udah. That's it. Itu aja? Iya. Tapi kamu kepengen punya anak? Iya, kepengen, Pak. Kita semua kepengen punya anak. Tapi kamu nggak ngapa-ngapain? Enggak. Kamu tidak melakukan apapun yang menunjang untuk punya anak. Bisa punya anak? Ya, Anda jawab sendirilah. Ya, ini rahasianya adalah kasih 2 porsi. Sehingga semuanya akan menjadi nyata, semua akan membangun momentum. Ya, itu aja yang ingin saya sampaikan teman-teman. Ya, nomor 1, pahami bahwa bulan Agustus adalah bulan sangat spesial, bulan kita berlimpah energi. Pastikan Anda punya arahkan ke hal yang positif, Anda punya keinginan, punya manifestasi. Sekarang saatnya meninjau ulang manifestasi karena sudah berlimpah energi. Dan kemudian nomor 2 adalah limpahan energi itu atau atensi itu arahkan menuju 2. Satu ke manifestasi, satu yang ke action. Ya, siapa tahu bulan ini jadi bulan terbaik. Inilah kesempatan. Mungkin Anda tidak goal bulan ini, tapi Anda bisa cari fondasi. Anda bisa nanamkan fondasi yang bagus agar di bulan-bulan depan memungkinkan goal ini bisa terjadi. Jangan sia-siakan bulan yang sangat istimewa ini. Semoga teman-teman bisa dapat insight dari video ini. Silahkan tonton ulang video ini kalau masih belum paham. Kalau masih belum paham lagi, silakan tanya. Ya, video ini bisa di-pause, bisa ditonton berulang kali. Jangan lupa dicatat, didiskusikan. Saya siap diskusi di kolom komentar. Di-sharingkan? Boleh. Wong ini bukan ilmu saya. Bebas. Anda mau buat konten lagi seperti ini? Boleh. Nggak perlu izin saya. Saya izinkan karena saya pun juga bukan dapat dari diri sendiri juga. Ini juga dapat dari berbagai macam guru dan namanya ilmu ya dari semesta. Saya tidak punya hak cipta apapun terhadap ilmu ini. Oke? Sharingkan kebaikan bagi semuanya. Thank you teman-teman udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Semoga bulan Agustus ini jadi yang terbaik. Nanti kita meeting ya teman-teman. Meeting Praktikal Ho'oponopono di bulan Agustus. Tunggu tanggalnya. Thank you. I love you all.